Di antara kesesatan mereka lagi adalah menentang penguasa. Penguasa pasti banyak punya salah itu, karenanya manusia, pastilah. Penguasa itu memang empuk itu untuk berbuat salah itu empuk. Apalagi makan harta negara. Itu sudah wajar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, akan datang pemimpin-pemimpin yang mereka itu banyak makan harta negara. Lalu apa yang harus Rasulullah menyebutkan? Isma'u wa ati'u, tetap taat dan patuh. Oh kalau begitu kita diam tidak ada kemungkaran Ustaz? Enggak. Ada solusi dalam agama kita bagaimana menasihati penguasa. Kita boleh taat kepada penguasa dalam perkara yang sesuai dengan aturan agama kita. Jika ada aturan-aturan tidak sesuai dengan aturan agama kita, kita tidak taati, tapi juga bukan berarti dijadikan alasan untuk membangkang, mendemonstrasi, memberontak. Itu bukan alasan. Contoh saja, dicontohkan dalam Al-Quran. Orang tua kita dalam surah Al-Luqman, kalau seandainya orang tua kita kafir, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Musyrik dia, suruh kita musyrik, mau enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kata Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi gauli orang tua kamu tetap berbuat baik kepada orang tua mereka. Berakhlak pemerintah selama perintahnya itu adalah kebaikan, itu wajib taat. Seperti umpamanya masalah apa? Aturan lalu lintas. Kalau sudah diaturkan itu wajib sudah taat. Setiap antum memotong lampu merah, dosa. Dosa antum. Karena itu adalah karena maslahah amah. Wajib ditaati itu. Kalau ada perintah penguasa yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita, kita memang tidak taati. Tapi bukan berarti kita boleh membangkang dan menyerang ataupun mengadakan kudeta. Kenapa? Karena melawan penguasa itu adalah bahayanya sangat besar. Akan rusaknya keamanan. Kalau keamanan sudah rusak, semua lini kehidupan kita akan hancur. Pendidikan nggak bisa jalan, ekonomi akan hancur, semuanya hancur. Maka oleh sebab itu Islam menyebutkan dalam banyak sabda Rasulullah SAW menyatakan, bagaimana Rasulullah SAW, saya pilih saja hadisnya yang sangat ekstrim gitu ya. Yang menyebutkan bagaimana seorang akan datang nanti penguasa-penguasa. Kata Rasulullah SAW, satakuna asaratun wa umun tengkirunaha. Kata Rasulullah akan datang nanti pemimpin-pemimpin yang mereka itu lebih memakan harta negara. Asaratun itu pemimpin yang lebih tamak dengan harta negara, tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Wa umur tungkirunaha, dan banyak masalah-masalah yang kalian ingkari. Ingkari bukan maksud syahwat kita, diingkari sesuai dengan aturan agama. Apa kata sahabat ketika ditanya, bagaimana solusinya Rasulullah? Adul haqq alladhi alaikum wasallallahu alladhi lakum. Tunaikan kewajiban kalian kepada penguasa dan mohon hak kalian kepada Allah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan wa in duribah dhahru wa akhudha maluk, atau wa darabah dhahrak wa akhudha malak. Sampai penguasa itu memukulmu dan mengambil hartamu, Rasulullah tetap menyuruh kita untuk taat. Bayangkan tuh. Tapi bukan ini untuk rekomendasi bagi penguasa buat semena-mena, karena juga ada hadis yang mengancam penguasa-penguasa yang zalim. Lalu apa? Kenapa Islam masih menyuruh Ustadz kita taat pada penguasa yang sudah zalim ini? Islam di sini dalam rangka menghindarkan jatuh kepada mafsadah atau kehancuran yang lebih besar. Ini kondisi buruk. Tapi kalau kita berbuat sesuatu akan jadi kondisi lebih buruk lagi. Maka Islam memilih keburukan yang lebih ringan daripada umat ditimpa oleh keburukan yang lebih besar itu. Jadi Islam itu dua fungsinya. Tahqiqul maslahah mahdoh, membawa kepada kebaikan secara mutlak, nggak ada sisi negatifnya. Atau tarjih maslahah rajihah, waradul mafsada ar-rajihah, atau memilih kebaikan yang lebih dominan atau menjauhkan umat dari mafsada atau kerusakan yang lebih dominan. Walaupun di situ ada kerusakan, tapi bila ada kerusakan yang lebih besar, itu lebih utama untuk ditinggalkan. Jadi bukan rekomendasi ini untuk sering jo dai-dai salafi kok dituduh Pak. Itu penjilat gitu kan. Karena kita menyuruh orang taat kepada penguasa. Ya itu memang perintah agama, mau ngomong apa kita lagi? Kita jelaskan kepada umat. Coba lihat sejarah di mana setelah penduduk tidak patuh pada penguasa, melakukan pemberontakan, tidak akan dapat kebaikan. Tidak akan dapat kebaikan sama sekali. Syaikhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah Nabawiyah menjelaskan. Beliau merentet sejarah-sejarah penentang terhadap penguasa, lalu beliau menyimpulkan kesimpulan, la yuslihuna din wala dunya. Mereka tidak bisa memperbaiki agama dan juga dunia. Amo tanya gini,
Ana teraso setelah diadakan demonstrasi tahun 98. Malah lebih senang di zaman Soeharto di zaman kini Pak. Secara jujur jawab. Secara jujur jawab. Malah lebih lama di zaman Soeharto, Pak Soeharto rahimahullah. Ambo tetap mengatakan rahimahullah kepada Pak Soeharto. Beliau itu adalah orang-orang yang memang punya kesalahan betul. Teraso kini kau akan dilakukan yang hal yang sama lagi? Mau lakukan hal yang sama? Lihat di negara manapun, pasti yang kondisi setelah mengadakan penentangan kepada penguasa, kondisi pasti lebih buruk. Lihat Mesir, lihat negara-negara lain. Jadi dai-dai sunnah ini Pak, bukan mengajak kepada hawa nafsu. Kalau turi hawa nafsu Pak, setiap hari mencela penguasa secara Jawa. Betul enggak? Mencela kesusahan hidup segala macam. Tapi doakan. Untuk apa? Kalau mencela ibadah enggak? Dosa. Kalau mendoakan, nah, kenapa nak cari pahala? Mencela pun kondisi tidak akan baik, lebih baik didoakan. Tahu-tahu semalam Allah mampu membalik hati presiden, menteri itu mampu. Gubernur, bupati mampu. Berikan doa, pernah doa enggak? Jangankan doa untuk presiden dan bupati, menteri, doa untuk diri sendiri aja enggak pernah. Makanya kita tidak setuju dengan demonstrasi itu, Pak. Itu bukan solusi yang terbaik dan menyelesaikan masalah. Sering ambil contohan. Kalau apa punya anak 5 orang, ya, kuliah, SMA, SMP, SD, TK, hari Minggu dilapiannya demonstrasi di luar rumah, di KCN-nya, ayah ndak batu, bisa buat anak saja, tapi belanja di sana sih, kan? Lama tuh, dia lama, di sorak-soraknya, rumah aja dan paling aja batu. Akulah presiden harus dihormati. Kalau tidak kita menghormati penguasa kita, siapa lagi tunggu orang di luar? Makanya negara kita ini dipandang rendah oleh orang karena wibawa negara kita itu jatuh. Ini harus kita bangun. Memang ada kelemahan-kelemahan, mari kita selalu berusaha perbaiki. Minimal apa? Doa. Karena penguasa yang buruk bukanlah dosa penguasa saja, adalah termasuk penguasa rakyat. Maka Allah sebutkan surah Al-Imran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami angkat pemimpin-pemimpin yang zalim atas bagian yang lain, balasan atas dosa yang mereka lakukan. Makanya ketika kekejaman Hajjaj bin Yusuf, sekarang Hajjaj bin Yusuf di masa Umayyah yang memenggal banyak kepala orang di Kufah, apa kata Hasan Basri? Ini adalah iqab Allah kepada kita. Jadi penguasa yang zalim itu kadang-kadang iqab dari Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya kerusakan di tengah masyarakat kita. Coba lihat kerusakan masyarakat kita, enggak terhitung macam-macam. Pembunuhan, penipuan, perampokan, perzinaan. Maka Allah balasi dengan penguasa yang zalim itu. Karena inilah manhaj Ahlussunnah yang kita jelaskan kepada umat. Tapi bukan berarti kita ini mensenting belum calon jadi caleg ya. Saya bukan calon, belum pernah ya. Bukan kita dalam rangka membela penguasa. Penguasa perlu nasihati. Bagaimana caranya? Ada berapa cara Ahlussunnah menasihati penguasa. Pertama, imma bertemu langsung. Jelaskan masalahnya. Atau laporkan ke DPR atau pihak wewenang yang memberikan nasihat. Atau melalui surat atau SMS atau apa saja. Dan terakhir apa? Doa sudah selesai. Jangankan presiden, mama awak saya membuat kelakuan tidak baik, tidak mampu negur. Jadi kita perlu menimbang masalah dan masalah itu dilihat. Jangan menambah masalah di negara ini. Kalau negara kita sedang rusak, mari kita sama-sama perbaiki. Setidaknya perbaiki diri dulu, keluarga, tetangga, masyarakat. Nah itu dimulai perbaiki. Jadi kita bukan berarti suka dengan kemungkaran, enggak, tapi ada cara. Ada cara mengusulkan pendapat, diadukan ke DPR atau kemana-mana. Lihat kalau ada hal-hal yang, apalagi sekarang seperti Kapolri, kalau melihat ada anggota-anggota saya yang shooting kirim, kan bagus itu. Berarti ada rencana perbaikan. Maka kita harus dukung hal-hal seperti itu. Siapa yang tidak salah? Dulu yang teriak-teriak korupsi kepada Soeharto itu siapa, Pak? Yang korupsi hari ini bukan. Allah itu mana belum dapat kesempatan aja itu. Kalau dapat kesempatan lupa itu. Bukti yang masuk pesenang stumbin, yang masuk korupsi koruptor itu yang demonstrasi di zaman Soeharto banyak tuh. Yang teriak-teriak dulu korupsi Soeharto ada adil ini. Sekarang dia lagi. Jadi gantian aja sebetulnya.
maka kita harus tulus di dalam benar-benar mencintai negara ini. Tulus, bukan karena mencari jabatan, bukan mencari harta. Mari kita bina pada posisi kita masing-masing. Anda sebagai dai, sebagai ustadz, bina umat ini supaya benar jalannya dalam bernegara. Sebagai guru, beri pendidikan yang baik. Anda sebagai pedagang, berdagang dengan jujur. Konda bakso dicampur aja dia pengawet macam-macam. Tiba jual lado beko ditumbuk oleh ikut apa kalian tu di bawah. Ibu sebetulnya acok lo korupsi kadang-kadang jual lado tu. Jadi dan tercalik itu. Jadi perbaiki. Mari kita sama memperbaiki negara ini. Guru apapun posisi kita, tolong laksanakan dengan amanah dan jujur. Itu aja intinya sebetulnya. Ya, nggak perlu kita cari muka. Kadang-kadang orang-orang menggerakkan masa itu karena ada maunya. Ya, tahun depan misalnya calon jadi presiden lah, atau jadi menteri lah, atau apalah. Nah itu nasihat ndak ikhlas namanya. Jujur aja kita sampaikan, perbaiki umat ini dengan jujur, sudah. Itulah orang-orang yang ingin kebaikan untuk bangsa negara ini. Kita ingin, siapa yang tidak ingin bangsa kita ini bangga kita kalau negara kita ini baik, bagus. Ya, maka jangan dikatakan, oh itu anti KRI, orang-orang berjangan anti KRI. Saya katakan, orang anti yang dituduh itu adalah orang tidak benar menuduh itu. Karena kita punya, baca tulisan saya yang sebutkan tadi, pandangan politik al-sunnah terhadap penguasa. Itu saya kupas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang wajibnya taat kepada penguasa dan haramnya melakukan pemberontakan dan perlawanan. Dan bagaimana penguasa yang zalim. Itu bukan saya bela saja penguasa. Di akhir pembahasan saya jelaskan juga penguasa yang zalim. Di dalam hadis disebutkan orang yang mengurus salah satu urusan umatku kata Rasulullah SAW, kemudian tidak berjuang dengan sebenar-benarnya untuk memberikan kebaikan untuk umat ini, tidak akan masuk surga bersama umatku. Itu ancaman penguasa yang zalim itu. Banyak ayat-ayat ancam bagi orang yang zalim itu. Jadi bukan arti kita membela penguasa, tidak. Tapi bagaimana kita memperbaiki kondisi yang ada ini sesuai dengan tuntunan agama kita. Sudah selesai. Pasti cara yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya itulah cara yang terbaik. Walaupun otak dan logika kita masih aja menimbang-nimbang. Ini betul apa enggak? Itu betul enggak? Pokoknya amalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Itulah ketenangan dalam hidup kita ini. Ya.